Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Iskandar Adi Nuhung MSI. Yang kami hormati Ketua Bidiklat Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riyadi Wastra MM. Yang kami hormati narasumber webinar, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHTCM NLP. Yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Pasar Minggu, Ibu Neneng Hernawati SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Pasar Minggu, Bapak Zarkasi Ahmad MPD, segenap Dewan Guru, staf dan karyawan SD Pelita. Yang kami hormati Ketua Komite SD Pelita Pasar Minggu, Ibu Risali Dwi Gita ST MM. Yang kami hormati para kepala TK se-Kecamatan Pasar Minggu, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati para orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Pelita Pasar Minggu, serta Bapak Ibu tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini, kita dapat bersama di forum ini secara virtual dalam rangka mengikuti webinar parenting yang diadakan SD Pelita dengan tema Anakmu Amanahmu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kelak akan menjadi ilmu dan bekal untuk kita semua dalam menjaga dan melaksanakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para umatnya yang sampai saat ini masih tetap dan konsisten dalam mengikuti ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara webinar dimulai, izinkanlah saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama-sama. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan pertama dari Kepala Sekolah Dasar Pelita, sambutan kedua dari Ketua Komite SD Pelita, dan sambutan yang terakhir dari Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Pelita Pasar Minggu yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Hernawati SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sodikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Iskandar Andi Nuhung, Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibunda kita, narasumber kita pada siang hari ini, Ibunda Aisyah Dahlan. Yang kami hormati para orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6, khususnya Ibu Ketua Komite dan pengurus, juga para Dewan Guru, keluarga besar SD Pelita. Juga tak lupa kami hormati para orang tua murid dari TK sekitar sekolah SD Pelita yang insya Allah semoga Bapak Ibu menjadi calon orang tua murid SD Pelita tahun ini. Serta Bapak Ibu yang hadir dalam virtual ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah dalam kegiatan webinar yang kami adakan pada siang hari ini. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan semoga kita yang hadir dalam virtual ini insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami atas nama sekolah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada semua pihak, yayasan, orang tua murid, dewan guru, wabil khusus panitia pelaksana, orang tua TK sekitar sekolah SD Pelita, kepala sekolah TK sekecamatan Pasar Minggu, dan juga undangan yang hadir pada hari ini yang telah memenuhi undangan kami dan mensupport kegiatan ini. Semoga niat kita hadir di sini menjadi ladang ibadah kita dan mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ibunda Aisyah Dahlan dan beserta tim. Alhamdulillah pada akhirnya kami bisa menghadirkan Bunda pada kegiatan kita. Ini adalah suatu angan-angan kami untuk menghadirkan Bunda kepada orang tua kami seperti kegiatan webinar ini. Kemudian webinar parenting ini adalah program sekolah yang rutin kami lakukan dan untuk bulan ini itu diprakarsai oleh tim penerimaan murid baru khususnya diketuai oleh Bapak Zarkasi Ahmad. Dan ini setiap tahun kami adakan webinar ini sebagai bentuk pelayanan kami kepada orang tua murid tentang pendidikan, tentang pola asuh untuk bisa kita bekerja sama dalam mewujudkan kesuksesan anak-anak kita, khususnya anak-anak SD Pelita. Juga sebagai perkenalan SD Pelita dengan calon orang tua murid dari TK-TK sekitar kita. Kemudian mudah-mudahan webinar ini bermanfaat
dan bisa menambah wawasan kita, khususnya kita pendidik dan orang tua dalam hal menangani pola asuh atau pendidikan kepada anak-anak kita. Terakhir, mohon maaf bila ada kesalahan, kendala, atau hambatan di luar kemampuan kami pada kegiatan webinar ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas supportnya dan mohon maaf bila ada kendala di sana sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Dasar Pelita yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Komite SD Pelita yang akan disampaikan oleh Ibu Rizali Dwi Gita, STMM. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Sadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riyadi. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Pelita, Ibu Neneng. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, Bapak Zarkasi Ahmad. Yang terhormat Bunda Aisyah Dahlan selaku pembicara pada siang ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SD Pelita. Yang terhormat ayah, bunda, orang tua, dan wali murid SD Pelita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, serta para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar bersama Bunda Aisyah Dahlan. Untuk itu saya mewakili seluruh pengurus komite dan orang tua mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, terutama panitia webinar, sudah mengadakan acara webinar untuk siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bunda Aisyah Dahlan di tengah-tengah kesibukannya dan jadwal padatnya mau menyempatkan diri menjadi pembicara di acara SD Pelita ini. Semoga dari acara webinar siang ini kami, para orang tua, dapat menambah ilmu dan menambah wawasan dalam mendidik anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama dan negara. Demikian, untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Komite SD Pelita yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian dan sekaligus membuka acara webinar Parenting SD Pelita dengan tema Aman Anakmu Amanahmu yang akan disampaikan dan dibuka langsung oleh Bapak Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Dr. Insinyur Iskandar Adi Nuhung, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, yang saya banggakan, saya cintai para orang tua murid
mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Pelita Pasar Minggu. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite Sekolah bersama seluruh jajarannya. Yang saya banggakan dan saya apresiasi Ibu Kepala Sekolah SD Pelita Pasar Minggu beserta seluruh guru-guru dan panitia. Dan yang saya muliakan Ibu Aisyah Dahlan, yang kita kenal adalah seorang yang banyak membagi ilmu, terutama di dalam kehidupan keluarga. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya kita bisa hadir di acara ini yang saya nilai sangat strategis dan sangat useful, sangat bermanfaat. Mengapa? Karena temanya adalah merupakan punya embrio dari suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara. Anakmu, anakmu amanahmu. Ini sangat inspiring ya, sangat mendasar. Karena di dalam ajaran agama kita, salah satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jagalah dirimu, keluargamu, dan anak-anakmu dari api neraka. Ini sangat terkait dengan acara pada hari ini. Yang kedua, di kampung saya seringkali ada pepatah mengatakan, kalau lihat anak yang berhasil, sebetulnya yang berhasil itu adalah orang tuanya. Ya. Jadi anak berhasil itu bukan anak itu yang berhasil sebetulnya, tapi adalah orang tuanya yang berhasil membekali, mendidik, membina anaknya. Yang ketiga, seperti kita juga ketahui bahwa ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pesan-pesan budaya kita. Dan yang paling menyentuh sebagai umat adalah anak yang soleh merupakan sesuatu yang menemani kita di akhirat nanti ketika kita menghadap Sang Ilahi. Jadi ada 3 yang kita bawa yang membantu kita, anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang dimanfaatkan. Pada hari ini juga tentu Ibu Aisyah Dahlan mudah-mudahan insya Allah mendapatkan amal jariah dengan mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu yang Ibu sampaikan nanti ini kepada kami semua ini mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, mengapa saya katakan acara ini penting? Karena saat sekarang ini, di era modernisasi, mana tidak ada lagi batas-batas geografis, lalu lintas budaya, kemudian pengaruh teknologi dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Jadi kalau orang tua tidak memperhatikan anak-anaknya, maka itulah yang bisa kita lihat di banyak media sosial, kemudian juga di media cetak, di mana banyak anak-anak yang sepertinya keluar dari rel yang yang selama ini kita anjurkan. Itu tidak dari ketika alur informasi dari luar ke dalam, baik yang sifatnya positif maupun negatif, itu tidak bisa kita ban, tidak bisa kita hindari. Dan oleh karena itu orang tua sangat berperan besar di dalam rangka menjaga putra-putrinya untuk menghindari hal-hal atau terpengaruh oleh hal yang negatif. Yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggalkan. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, saya kira saya bangga dengan SD Pelita Pasar Minggu ini. Untuk Ibu Aisyah ketahui bahwa SD ini masuk papan atas
dari SD yang ada di Pasar Minggu. Jadi alumninya sudah banyak yang berprestasi, kemudian sistem pendidikannya juga mengkombinasikan antara ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi. Jadi sudah full day school, di mana pada sore hari anak-anak diajarkan tentang agama. Tentu pada hari ini kita semua akan mendapatkan pencerahan, tambahan ilmu dari Ibu Aisyah sebagai ahli di bidangnya, dan mudah-mudahan kita bisa memaknai, mencermati, dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah Dahlan nanti. Saya mensupport penuh, saya mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini karena ini adalah bukan hanya sekedar ekstrakurikuler. Kalau menurut saya justru ini menjadi basic dari suatu sistem pembangunan sumber daya manusia. Saya mengatakan bahwa untuk mencari pemimpin yang baik, salah satu persyaratan yang harus dimiliki adalah kematangan moral dan religi. Itu yang saya tulis dalam buku saya. Jadi ada 5 persyaratan untuk menjadi pemimpin, dan salah satu diantaranya adalah moral dan religi. Oleh karena itu, orang tua kita berharapkan bagaimana menularkan, bagaimana menanamkan moralitas ini kepada anak-anaknya. Saya kira nanti kita akan dapat tambahan dari Bu Aisyah, dan selamat kepada kepala sekolah dan seluruh jajaran SD Pelita Pasar Minggu. Kami dari Yayasan insya Allah terus mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, dan jangan untuk melakukan yang baik untuk kebaikan. Karena sekarang ini dalam rangka persaingan sekolah-sekolah juga kita harus melihat bahwa masyarakat punya banyak pilihan untuk memilih atau tidak memilih suatu sekolah. Oleh karena itu, sekolah juga harus mempersiapkan diri untuk menciptakan murid-murid yang berakhlak, kemudian yang patuh kepada orang tua, kemudian juga yang tentu yang menjadi kebanggaan kita semua. Saya kira atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan ini ingin mengatakan bahwa acara webinar parenting yang mengambil tema anakmu amanahmu, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian yang telah menyampaikan kata sambutannya dan berkenan untuk membuka acara webinar parenting pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu webinar parenting anakmu amanahmu dengan narasumber Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP, dan moderator oleh Ibu Lailisa Fitri, SPDI. Namun sebelum acara webinar dimulai, saya atas nama pembawa acara di pembukaan webinar pada siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lailisa Fitri, SPDI, selaku moderator di acara webinar hari ini. Silakan Bu Laili. Terima kasih kepada Bapak Sodikin selaku MC pada kegiatan pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian materi acara di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua untuk bisa mengikuti acara kegiatan webinar parenting pada hari ini yang diselenggarakan oleh SD Pelita. Dan alhamdulillah Ibu narasumber kita telah hadir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili Safitri. Terima kasih Bu. Izinkan saya melanjutkan kembali. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita merupakan bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada webinar parenting siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung MSI selaku Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT CMNLP. Yang kami hormati Ibu Komite SD Pelita, Ibu Risali Dwi Gita STMM beserta Bapak Ibu orang tua murid SD Pelita, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih apresiasi yang sangat besar kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di jam yang rawan ngantuk ini Ibu. Alhamdulillah partisipan kami sudah ada 237. Masya Allah. Kalau misalnya diasumsikan satu partisipan ada 2 yang mendengarkan, tinggal dikali aja kurang lebih 400-an ya. Mudah-mudahan nanti akan terus bertambah seiring dengan jalannya waktu. Baik, izinkan saya menyapa keadaan Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir, Ayah Bunda sudah siap untuk membahas, menyimak tema yang luar biasa dan menarik sekali, yakni anakmu amanahmu. Anak adalah amanah bagi orang tua, amanah yang harus dijaga dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, Sang Pemberi amanah. Orang tua menjadi agen pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Anak adalah amanah, masa depan yang akan meneruskan perjuangan dan harapan orang tua. Karenanya, penting bagi kita untuk tahu, mengerti, dan memahami bagaimana seharusnya kita menjaga amanah. SD Pelita dengan penuh rasa syukur menghadirkan webinar parenting siang ini dengan narasumber kita yang akan mengupas tuntas cara menjaga amanah yang Allah anugerahkan kepada kita. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Inilah dia, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT CMNLP. Ayah Bunda, izinkan saya juga untuk menyampaikan situs singkat dari beliau. Mohon izin Ibu sebelum pemaparan materi. Mungkin tadi sudah disebutkan ya oleh Bapak Ketua Umum Yayasan juga bagaimana profil beliau. Saya sedikit tambahkan bahwa beliau adalah Ibu Dr. Aisyah Dahlan Hussein ya Ibu, yang lebih akrab dipanggil dengan Ibu Dr. Aisyah atau Bunda Aisyah. Beliau seorang dokter aktif, bahkan sekarang lebih populer. Kalau para pengguna sosial media pasti udah sering banget untuk melihat, menyaksikan kajian-kajian beliau yang sangat viral, membahas permasalahan beserta solusi yang terkait dengan rumah tangga, terus juga parenting, perkembangan anak, pengenalan watak dan karakter, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir pernah saya lihat di IG beliau itu ada kelas watak ya Bunda sama sekolah istri. Wah, kayaknya saya pengen ikutan juga nanti. Dan yang paling khas dari kajian-kajian beliau selalu memadukan antara sains, neuroscience tepatnya ya Bunda ya mungkin ya, dan Al-Quran. Nah, ini suatu hal yang sangat beruntung bagi kami sebagai umat muslim pastinya ya untuk melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya. Karena beliau seorang public figure yang sudah terkenal, maka saya bacakan CV beliau secara singkat, diantaranya beberapa portofolio. Beliau selain seorang medical doctor, beliau juga konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, certified hypnotherapist, dan praktisi neuroparenting skill. Untuk riwayat pendidikan, beliau mendapat gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan melanjutkan program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
memiliki Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di Adiwe Gunawan Institute of Technology Surabaya, Certified Master Practitioner Neo Neuro Linguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Untuk riwayat pekerjaan yang masih aktif, beliau sampai sekarang sebagai Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, AIRI, dan juga sebagai penasehat unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Masya Allah, luar biasa aktivitas Bunda ya. Untuk penghargaan akan saya bacakan, mungkin tidak semua Bunda, mohon izin, hanya beberapa saja. Di tahun 2009, beliau menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Di tahun 2018, mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja OASE. Yang terbaru, di tahun 2020, penghargaan sebagai Parenting dan Health Da'iyah dari Media Muslim Choice Award. Masya Allah, tabarakallah, kita bersyukur sekali dan beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan ini bertemu, bertatap langsung dengan beliau walaupun melalui virtual ya, virtual Zoom ini. Saya sebagai fansnya beliau sebenarnya deg-degan ini Bunda. Jadi mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang agak kurang pas. Mohon izin juga Bunda, saya menyebutkan Bunda mungkin ya. Sebelum memaparkan materi, saya akan membacakan sedikit rule tentang diskusi kita. Nanti Bunda akan menyampaikan materi kurang lebih 40 menit ya. Ini sudah waktunya agak mepet juga. Dan sisanya nanti akan kita melakukan diskusi. Kepada ayah bunda, bapak ibu yang sudah hadir di webinar siang ini, kami mohon izin demi hikmatnya acara, kami akan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Dan untuk sesi tanya jawab akan kami berikan setelah pemaparan materi selesai. Baik, pastinya ayah bunda sudah tidak sabar untuk menanti paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Bunda Dr. Aisyah Dahlan, kami persilakan. Baik, Bu Laili Safitri. 1, 2, suara aman terdengar? Dengar Bunda. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran, ini kami diundang oleh SD Pelita Pasar Minggu ya, Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Mujahidin, Bapak Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung, MSI. Terima kasih sambutannya Pak. Bapak orang Sulawesi Selatan ya Pak ya? Sama-sama saya soalnya nih, orang Bugis ya. Sudah makan coto Bu ya? Iya. Selamat Ki. Alhamdulillah. Baik. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah, Ibu Neneng Hernawati SPD. Terima kasih juga Ibu Neneng langsung yang menghubungi kami, Masya Allah. Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian Ibu Rishali Dwi Gita, STMSI selaku Ketua Komite beserta jajarannya. Ayah Bunda yang hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa jumpa di luar biasa ini Sabtu siang ya, masih semangat untuk sama-sama sharing ya. Terima kasih Bu Laili Safitri SPDI selaku moderator yang mendampingi kami, dan Pak Sodikin selaku MC, terima kasih ya. Hari ini kami diamanahkan oleh panitia untuk membahas anakmu amanahmu ya. Namun sebelumnya saya yakin ayah bunda kita semua juga sudah tahu sebetulnya ini ya, sudah sangat tahu. Hanya mungkin hari ini kita sharing-sharing kembali atau kita refresh kembali ya, bahwa betul sekali ini bahwa anak kita ini amanah Allah untuk orang tua masing-masing ya. Nah, untuk itu karena biasanya saya akan bicara dari sisi neuro parenting atau pola pengasuhan yang berdasarkan otak manusia. Untuk itu saya mohon izin ini pakai slide presentasi ayah bunda ya. Jadi Bu Laili, saya share screen terlebih dulu boleh ya, untuk kita menggunakan slide presentasi. Jadi ini kita seminar ya, boleh ya. Curtum.
atau kultum, kuliah 70 menit tadi. Ya. Baik. Anakmu amanahmu. Ya, tadi Bapak Iskandar sudah sampaikan bahwa kita ini senantiasa harus hati-hati terhadap anak ya. Karena memang kita disuruh menjaga keluarga ini dari hal-hal yang nantinya menjadi api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, kemudian kita tahu persis di Quran surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Ya. Jadi milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ya. Yahabu liman yasha'u inathau wa yahabu liman yasha'u zukuro. Ya. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Kemudian au yuzawwijuhum zukrana wa inatha. Ya. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Ya. Wa yaj'alu may yasha'u aqiman. Dan menjadikan mandul siapa yang dikehendaki, ya. Innahu alimun qadir. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Masya Allah. Jadi ayah bunda ya, yang Allah karuniakan kita anak laki-laki kah, anak perempuan, ini artinya Allah menghendaki kita mempunyai anak yang laki-laki kah atau yang perempuan. Ya. Ini harus kita pegang ya, karena kadang-kadang ada masih juga orang tua yang menolak anaknya laki-laki semua kah, anaknya perempuan semua kah, mau begini mau begitu gitu ya. Insya Allah ya Allah. Kemudian ya, ini hadis yang sangat populer. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada yang tanya, Bu Isa kok Islam nggak disebut? Nah, fitrah itulah Islam. Ya. Fitrah itulah Islam. Karena banyak nanti di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa fitrah itu Islam. Jadi artinya setiap anak yang lahir itu Islam. Nanti fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ya. Nah ini yang kita ya berupaya untuk tetap membuat ananda ini fitrah. Kemudian di At-Tagabun ini ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu ya, fitnah, dan di sisi Allah pahala yang besar ya. Jadi sudah diwanti-wanti bahwa anak ini memang amanah, anak ini juga hati-hati menjadikan sebuah cobaan. Ya, nah, saya setuju tadi Pak Iskandar mengatakan bahwa kalau kita nih berhasil ini karena orang tua kita nih, betul deh. Maka saya suka heran kalau ada keluarga muda yang mungkin masih ada ayah bundanya atau bapak ibu mertuanya. Kemudian bapak ibu mertuanya, ayah bundanya ikut misalnya ya ikut mengintervensi pola asuhnya gitu ya. Bapak ibunya dimarahin. Ya, itu nggak boleh marahin bapak ibu. Kenapa? Kita kan belum tentu berhasil. Mereka yang berhasil sudah membuat kita seperti ini. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang otak manusia, ini Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian dia terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Nah, di dalamnya ini karena mumpung kita sedang belajar bersama-sama juga Bapak Ibu Guru, jadi kita belajar sedikit lebih dalam tentang otak ya. Di dalamnya ada yang dinamakan neuron. Neuron. Nah, ini dia bentuk neuron secara anatomi ya. Jumlahnya sekitar 100 miliar neuron. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Maka di otak kita itu ada 100 miliar komputer. Ya, saya punya 100 miliar, ayah bunda punya 100 miliar, anak-anak punya 100 miliar, tapi ada kalimat tercanggih di zamannya. Ya.
Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib juga menyampaikan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena ilmuwan menemukan bahwa neuron sel otak anak-anak yang lahir semakin ke bawah itu makin canggih. Dalam hal apa? Banyak. Salah satunya adalah menyimpan data-data yang ada di neuronnya ini. Ya, artinya apa? Kita pantang untuk kita menghina generasi anak kita ini. Pantang kita melabelinya dengan hal-hal yang buruk. Misalnya dibilang generasi mecin, aduh itu harus stop ya. Generasi galau itu harus stop, atau generasi rebahan harus stop. Ya kita stop, nggak boleh ngomong kayak gitu karena otak mereka canggih otak mereka. Ya, nah kita sebut mereka generasi Rabbani, generasi Qur'ani. Ya, itu jauh lebih mulia dan nanti akan terekam di otak mereka soalnya. Ya, 100 miliar neuron ini nanti sambung menyambung ya. Nah ini karena ada kabel-kabelnya. Karena ini antar neuron ini akan sambung menyambung, maka dia akan membentuk satu koneksi namanya. Ya, membentuk apa? Membentuk memori, membentuk ingatan. Memori apa? Memori ya hal-hal yang kita ajarkan padanya. Memori pengetahuan, memori nasihat, ya, dan juga memori peristiwa. Ini terjadi ikatan-ikatan di otak manusia. Ya, seperti ini. Jadi seperti hari ini saya mungkin tadi saya sengaja lihat wajahnya ayah bunda, bapak ibu guru yang on cam ya. Kalau yang off cam nggak usah kelihatan. Di situ saya lihat wajah. Nah pada saat saya lihat wajah, ya tersambung otak saya tadi. Ya, saya tadi misalnya melihat wajah ayah bunda, terus saya lihat namanya, tersambung di otak saya. Siapa tahu saya jalan-jalan di pasar Minggu, ketemu bapak ibu saling menyapa ya. Ya, misalnya saya ketemu Bunda Syaki, hai Bunda Syaki bersama Syaki ya itu. Hai nak. Ya nanti Bunda Syaki tegur ya, panggil saya ya Bun. Nah, kenapa? Karena terikat di memori saya seperti itu. Ya, nah kemudian di dalam otak para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari lagi sel-sel yang di dalam otak tadi, yang 100 miliar tadi. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya, jadi kita bisa belajar dengan mengamati seseorang gitu. Ya, misalnya saya mau belajar ya menjadi dokter gitu ya, misalnya ada waktu kecil saya ada dokter idola namanya Profesor Dr. Odang, saya amati dari kecil itu masuk nanti di otak dan membentuk sambungan ya. Kemudian ada yang saya suka dari ayah saya, beliau itu orang Bugis asli ya, tapi kalau sudah menasehati, aduh lembut banget kayak orang Solo gitu ya, itu masuk di otak saya. Saya pun berharap saya begitu ya. Nah, kemudian neuron ini disebutnya mirror neuron atau neuron cermin karena bisa bercermin ya. Dan neuron cermin terdapat kurang lebih 30% di otak manusia. Ya, ini neuronnya. Ya. Nah, jadi dari 100 miliar itu ada 30% neuron cermin, neuron yang nanti bisa ya membuat seseorang belajar dengan mengamati orang lain, hanya mengamati orang lain. Hewan golongan mamalia juga punya neuron cermin, cuman sedikit. Makanya binatang mamalia ini bisa diajarin dengan cara apa? Dikasih lihat. Ya. Lumba-lumba saja, lumba-lumba ini kan mamalia ya, dikasih lihat tulisan 1 + 1 sama dengan, dia langsung tahu itu. Dia pergi ke bel, dia teng 2 kayak gitu. Itu karena punya neuron cermin. Manusia lebih banyak lagi neuron cerminnya. Ya. Nah, di mana sih posisinya Bu Aisyah neuron cermin? Nah, ini di daerah sini nih, di bagian depan. Di sini juga isi nanti dari apa yang kita pelajari, nasihat kah, ilmu kah, ini akan terisi di bagian depan kita ini, ya seperti ini, ya. Nah, kemudian dari otak ke badan ini ada namanya sistem saraf,
Dia jalan di tulang belakang, kabel-kabelnya. Dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, kabel-kabelnya ini. Ya. Jadi sistem saraf ini seperti ini kerjanya kayak kabel listrik. Jadi kayak kabel listrik. Ya. Nah, nanti apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dirasakan, itu jalan lewat sistem saraf ini ke otak. Nah, ini tadi membentuk ikatan-ikatan atau membentuk koneksi sehingga membentuk memori, ya, sehingga membentuk memori nih. Jadi, ya, ini dia sistem saraf kayak kabel listrik, dia membawa pesan. Jadi apa yang ada di isi otak kita masing-masing, nanti pesannya jalan di badan, membentuk apa? Membentuk ya amalan atau membentuk perilaku. Ya. Nah ini, jadi jalan di badan. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dikecap, dihidu, diraba, ya itu jalan. Ya membentuk ya perilaku. Itulah makanya mengapa kita perlu mengisi ya otak kita juga ini. Dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran, dengan arahan-arahan, ya. Begitu juga anak kita. Nah, mereka juga ya melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, bukan? Ya, melihat apa yang dilakukan orang tuanya sehingga terekam apa yang didengar, apa yang dirasakan, yang terekam di dalam otaknya. Bahkan sesungguhnya ya sejak dalam rahim seorang ibu, janin ini otaknya juga sudah merekam sebetulnya. Apa yang dimakan, diminum oleh ibu ini akan masuk lewat plasenta, masuk ke tali pusat, masuk ke umbilikus, masuk nanti ke sel-sel, akhirnya ya apa yang dimakan, diminum, akhirnya bayi ini, janin ini bertumbuh, ya. Itulah kita diminta hati-hati sekali untuk makan minum yang halalan thayyiban. Apalagi ibu hamil, karena akan memberikan makan dan minum juga bakal manusia yang ada di dalam rahimnya. Ya. Selain itu apa yang diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu, itu akan juga masuk di otak janin lewat sistem saraf tadi. Dan di janin ini otaknya sudah mulai terjadi sambungan. Maka perangai ibu yang dilakukan selama 10 bulan kurang lebih itu terekam juga. Ya. Sekarang memang era digital, maka apa-apa kita menggunakan digital. Sebetulnya tidak mengapa karena digital atau gadget ini kan media saja kan. Sebagaimana zaman dulu medianya buku. Yang penting yang ditonton, yang dilihat, yang dibaca itu hal-hal yang lebih banyak kebaikannya. Ya, jadi ibu hamil hati-hati ya, karena bukan apa-apa. Kalau ibu hamil ya ngelihatnya TikTok terus, sinetron terus, itu pengaruh sama anak. Inilah diharapkan ibu hamil pada saat hamil ini harus rajin baca Quran, ya buat ibu ya, ibu muslimah ini, karena janin sudah merekam bacaan Al-Quran itu sejak dalam otaknya ini gitu, Masya Allah ya. Hanya buat para bunda yang kemarin hamil, rajin baca Quran, oh itu masuk ya. Atau rajin mendengarkan kajian, karena mengaji dan mengkaji ini penting banget. Ya, rajin baca sirah Rasul, ya, sirah Nabawi, dan sebagainya. Ini luar biasa, ini masuk ke sini. Ya. Dan kita harus tahu juga ya bahwa otak bayi pada saat sudah lahir mulai itu merekam juga. Bahkan tadi neuron cerminnya melihat apa yang dilakukan sekelilingnya ini. Ya. Jadi sejak bayi ini neuron cermin ini dia bercermin. Alangkah ruginya bayi sewaktu lahir melihat bapak ibu yang contohnya ini begini terus-terusan. Maka di otak bayi terekam bahwa oh hidup itu lihat gadget ya kan gitu. Ini rugi nih kalau kayak gini. Karena sayang otak bayi ini sedang lagi bagus-bagusnya, belum banyak sambungannya untuk hal-hal kehidupan yang lain. Ini ya harusnya kita ajarkan tentang hal-hal yang real. Ya, sering bicara sama bayi ini, sering kasih lihat wajah kita yang selalu tersenyum, wajah ayahnya, suara ayahnya biar terekam lewat mata, telinga, pelukannya biar dia rasa juga, ya. Kemudian perkenalkan benda-benda sekelilingnya dengan yang real, bukan hanya lewat gadget.
Bahkan ya Asosiasi Pediatri se-Amerika yang mewakili internasional itu nanti akan ya mengatakan ya, dia membuat peraturan bahwa anak yang baru lahir sampai 2 tahun tolong banget sebisanya jauhkan dengan ya gadget, supaya otak yang nanti kita stimulasi ini ya jauh lebih banyak ya berkembangnya dan lebih real, lebih nyata yang dia bikin ya sambungan di otaknya. Ya, artinya kalau misalnya kita mau kasih lihat benda, misalnya ini meja, ini gelas, itu lebih nyata daripada dia lihat di gambar atau lihat di gadget. Ya, jadi hati-hati bikin ya contoh teladan, hati-hati sekali. Karena amanah kan anak ini ya. Kita yang menjadikannya nih ya isi otaknya nih gimana gitu. Maka diharapkan banget sekali ya orang tuanya juga sebagai contoh teladan ya banyak membaca Quran, mendengarkan kajian. Dia juga lihat bapak ibunya senantiasa berbicara santun, tidak bertengkar. Nah, ini memang anak kayaknya masih bayi ya, tapi otaknya merekam apa yang diucapkan bapak ibunya, apa yang dia lihat terhadap bapak ibunya. Itulah pantang bertengkar atau berselisih di depan anak-anak. Suami istri kalau mau ada yang mau dibicarakan dan agak sedikit serius dan nantinya bisa mendatangkan perdebatan, itu lebih baik berdua saja. Karena anak merekam. Memang anak belum bisa ngomong, tapi dia merekam. Dan ini bisa rekaman ini bisa mengganggu kehidupan seterusnya tadi. Ya, memori anak-anak ini karena dia masih murni otaknya, maka apa yang dilihat bapak ibunya melakukan apa ini nanti terekam dan mengganggu. Ya, beberapa dalam kasus-kasus kami sewaktu sebagai hipnoterapis menterapi seorang anak ya remaja atau orang dewasa itu ya kembali bisa melihat memori masa kecilnya seperti itu. Dan ini mengganggu ya, makanya sekarang ada istilah ya wounded inner child, ya masa kecil kan yang luka karena pola pengasuhan yang luka, mungkin tidak marahin anaknya, tapi bertengkar di depan anak ini membuat luka, apalagi yang marahin anak. Untuk itulah orang tua adalah panutan terbesar. Perilaku dan akhlak orang tua dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh anak serta direkam di benaknya. Orang tualah yang membentuk peradaban. Tentu uswatun hasanah kita adalah Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Nah untuk itu anak juga diceritakanlah tentang Nabi, tentang Rasulullah. Ya. Sampai sini bisa sepakat dulu ya. Karena bukan apa-apa ya bahwa anak-anak ini ya yang dia lihat di depan adalah orang tua, bapak, ibu. Nanti kalau sudah masanya dia sekolah yang dia lihat adalah ya bapak ibu gurunya juga. Untuk itu otak yang di depan ini sebisanya dia merekam hal-hal yang lebih banyak kebaikannya gitu. Kalau suatu ketika Bapak Ibu sudah berusaha untuk memang baik, tapi seketika aja misalnya ada hal yang masih juga ditangkap anak, ya akhirnya kita mau nggak mau minta maaf sama anak. Agar apa? Agar sambungan-sambungan yang di sini ada sambungan baru yang memberi makna baru karena ibunya sudah minta maaf, ayahnya minta maaf. Misalnya ya nggak sengaja bentak anak atau teriak gitu. Kaget kan anak, ini kan tersambung otaknya. Setelah itu ibunya baru kaget lagi, astagfirullahaladzim tadi kenapa saya berteriak, minta maaf. Ada sambungan baru lagi. Memberi makna sambungan yang pertama. Sambungan pertama itu nggak bisa hilang. Hanya ikatannya saja yang bisa dilonggarkan. Ya. Nah. Kemudian juga di bagian depan ini kan tadi kita sudah ya, belajar sama-sama bahwa diisi dengan ilmu, diisi dengan nasihat, diisi dengan pengetahuan, diisi dengan keterampilan. Agar anak selamat dunia akhirat, inilah kita orang tua membantu anak untuk mengisi prefrontal korteksnya ya. Ini istilahnya ya prefrontal korteks atau otak intelektualnya dengan mengaji dan mengkaji. Agar apa? Agar neuron terkoneksi di otak bagian prefrontal korteks membentuk memori prinsip-prinsip. Memori prinsip di sini. Ya, supaya terbentuk dia memori prinsipnya. Oke.
Nah, ini yang penting nih. Disinilah kita kerjasama ayah bunda dengan bapak ibu guru untuk membantu anak mengisi apa sih yang Allah mau. Itulah kita ya mengajarkannya prinsip-prinsip ad-dinul Islam. Apalagi memang anak kita fitrah. Dari sananya memang isinya tuh Islam. Yang mana Bu Aisyah isi Islamnya itu? Ya, terutama di bagian jantung. Di bagian jantung. Ada penelitian tahun 91 bahwa di jantung manusia, di bagian serambi kanannya ada sel otak juga. Jumlahnya 40.000 nih orang. Makanya para ilmuwan dan para ulama kalau bilang kolbu itu sesungguhnya jantung. Bahkan jauh hari sebelumnya Imam Al-Ghazali sudah menyampaikan bahwa di jantung manusia ada titik kolbu, ada suara Tuhan di sana. Barulah tahun 98 nanti 1998 di Institute of Harmat ya, itu di Institute of Harmat itu diteliti lagi bahwa oh ternyata sudah ada ini pola-pola atau patron dasar di jantung manusia yang bagian kanannya suara Tuhan. Ya. Ini karena Institut Al-Harmat itu sengaja memang dibentuk itu antara kerjasama Inggris dengan Saudi Arabia untuk meneliti jantung sebagai kolbu ini. Jadi dikatakan bahwa di sini ada suara Tuhan. Bentuknya ya ini di apa ya istilahnya diprediksikan adalah sambungan-sambungan Al-Qur'an yang ada di serambi kanan ini. Jadi manusia lahir sudah ada, makanya dibilangnya fitrah. Ya, fitrah. Nanti pas dia besar, kita perkuat sambungannya ini dengan mengaji dan mengkaji tadi. Sehingga nanti sambungan kefitrahannya ini jadi tebal, sehingga apa? Sehingga jantung ini, terutama yang bagian di sini nih, itu bisa memberitahu pada otak, bisa memberi masukan pada akal. Nanti ya ini juga bisa memberi masukan kepada seluruh tubuh, sel-sel tubuh. Inilah Rasulullah SAW ya bersabda, kalau mudghah seseorang baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Kalau mudghah seseorang buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ini karena apa? Karena memang harus ya kita isi atau kita pertebal dengan mengaji dan mengkaji. Bukan hanya anak kita terus-terusan ini sampai akhir hayat. Karena dikhawatirkan kalau tidak dari kecil, ya ini yang terisi di sini pelajaran-pelajaran lain, yaitu pelajaran-pelajaran yang sangat bertentangan dengan fitrah tadi. Maka nanti fitrahnya tertutup. Wah, bahaya nih kalau fitrahnya tertutup kan? Ya. Walaupun satu saat barangkali karena orang-orang yang misalnya ya dia memang sebetulnya ya dia ya itu tadi ya dia tidak di dalam keluarga muslim tapi kemudian dia selalu niat ya Tuhan misalnya ini kok saya beda ya, saya punya perasaan atau saya punya kolbu kok ada sesuatu yang beda misalnya nih ya, mungkin bukan di keluarga muslim. Kemudian suatu ketika dengarkan ceramah, suatu ketika dengarkan azan, maka pola pertama, pola yang dari pertama suara Tuhan itu tersambung. Ini kebanyakan orang-orang yang mu'alaf masuk Islam itu karena itu tersambung. Walaupun sempat tertutup dengan ajaran-ajaran yang berbeda sekali dengan ad-dinul Islam. Ini makanya mengapa kita sangat menyambut baik ayah bunda kerjasama sama bapak ibu guru untuk mengisi ya otak dan anak kita. Jadi pada saat kita baca Quran, mengaji dan mengkaji ya. Kalau mengkaji kan ini jauh lebih ini ya, lebih kita menggunakan bisa pakai bahasa ibu kita, bahasa Indonesia kan. Kalau kita mengaji tentu kita pakai lafaznya atau huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran. Karena sampai sekarang ilmuwan masih belum tahu apakah sambungan yang di neuron yang di jantung ini itu bahasa Arab atau bahasa apa gitu. Walau alam barangkali nanti di akhir hayat nanti cucu kita yang menemukan, oh berarti sambungannya memang bahasa Arab atau sambungannya memang ya huruf-huruf hijaiyah yang seperti Quran. Nah, tapi daripada terlambat makanya kita tetap harus baca Quran ini.
Dan karena kita memang bahasa induk kita, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, untuk mengetahuinya kita baca tafsirnya dalam bahasa Indonesia agar kita tahu. Karena kita bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Ini yang pelan-pelan kita masukkan diri kita juga ya. Jangan anak saja, anak juga ngelihat kita. Kalau kita rajin baca Quran, anak mau baca Quran. Kalau dia aja yang terus disuruh, oh malas lah dia. Karena kan dia lihat dari mata, dengar di telinga. Ya. Sampai sini sepakat dulu ya. Oke, nah berikutnya. Sekarang karena ini era digital harus tahu juga gaya belajar di era digital. Satu, menyukai format audiovisual. Jadi anak-anak di era digital ini memang senang audiovisual karena memang eranya. Jadi kita mengajarkan Quran pakai audiovisual itu lebih cepat ditangkap oleh anak-anak. Mengajarkan sirah, mengajarkan cerita Nabi dan Rasul, ya khususnya Rasulullah SAW itu pakai audiovisual. Inilah saya sangat hormat atau sangat-sangat apresiasi buat ya para pemuda-pemuda yang ya semua cerita Nabi atau ajaran-ajaran Islam dibuat audiovisualnya. Karena ini sesuai dengan eranya. Kemudian apalagi bergantung pada teknologi. Jadi jangan heran kalau anak-anak mati lampu lebih setengah jam, oh gelisah sudah. Aduh mati lampu nih, aduh baterainya nggak bisa, aduh gitu ya, aduh nggak ada wifi. Ya, tiba-tiba salah satu atau dua provider bilang maaf ini hari ini provider kita terganggu, langsung deh gelisah. Jangankan anak-anak kita juga gelisah langsung. Ya. Kemudian apa? Senang, mudah memahami contoh konkret. Itulah perlu di audiovisualkan. Jadi ini yang kita harus ngerti juga ya tentang gaya belajar mereka. Apalagi kita yang mungkin generasinya bukan era digital. Kayak saya yang lahir tahun 60-an kan saya eranya generasi X. Yang banyak medianya adalah buku, kertas. Ya. Nah. Kemudian mereka anak yang memang kritis saat berpendapat. Mereka memang generasi yang jujur. Nggak seperti generasi sebelumnya yang nggak bisa jujur. Ya. Apalagi tentu orang tua kita zaman dulu kan juga dia terpengaruh dengan kolonial. Mana boleh kolonial kita jujur kan gitu. Ya. Nah, ini harus ngerti juga. Anak sekarang kritis saat berpendapat. Mereka senang guru atau tutor yang bersahabat. Nah, ininya ya buat pesan sponsor buat Bapak Ibu guru ini senang guru yang tutor yang apa sih makna bersahabat? Mau mendengarkan, dia sharing dulu sebelum tanya pelajaran dia sharing, dia cerita dulu tentang dirinya, cerita dulu tentang perasaannya. Dulu kan kita nggak bisa begitu sama Bapak Ibu guru cerita. Oh, pokoknya ayo cepat tanya apa? Zaman dulu kan. Dan juga mereka adalah gemar berinovasi ya. Era yang gemar berinovasi. Jadi kita harus ngerti juga ini memang era digital plus lagi sekarang kondisinya pandemi yang agak sulit lagi untuk kita ya berinteraksi seperti dahulu kala sebelum pandemi. Maka jangan heran ini era digital pada saat pandemi ini jadi rush banget, jadi apa ya istilahnya ya, jadi percepatan lagi yang tadinya kita sangka ya oke, kemarin sebelum pandemi kita aja sudah mulai ngerti lah era digital, tapi ini jadi rush, jadi kayak banjir digital. Karena kondisinya. Tapi marilah sama-sama kita juga ya bersepakat bahwa digital ini kan medianya. Yang penting gimana cara kontennya ini kita bikin sedemikian rupa, sehingga kontennya juga konten apa yang Allah mau gitu. Ya. Tapi ada konten-konten yang nggak sewajarnya Bu Aisyah, tentu itu tantangannya kan. Ya, makanya kita bikin, Bapak Ibu guru bikin bagaimana caranya gitu. Ya. Dan juga kita diminta untuk lebih baik fokuskan prasangka bahwa teknologi digital mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat. Karena otak ini kalau kita bilang banyak manfaatnya, itu betul-betul banyak manfaatnya. Dibanding kita ya menghujat digital ini dengan banyak mudarat. Maka nanti mudarat banget. Kertas aja zaman dulu juga banyak manfaatnya, ada mudaratnya juga, tapi dia sedikit lah. Ini juga sama. Sekarang begini ya anak-anak ya gayanya ya. Nanti satu saat begini nih anak-anak nih. Satu saat begini digitalnya, udah pakai di mata langsung begini. Satu saat begini, sebenarnya udah mulai ada yang kayak gini nih permainan-permainan gitu. Satu saat akan berapa tahun nggak akan datang ini kayak gini nih, nggak dilihat lagi orang tuanya ya.
Hanya enggak, ini artinya gini, kita siap-siap juga, tapi itu tadi pada saat kita berprasangka baik, maka ya prasangka itu yang akan datang. Karena Allah ya berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi berbaik sangka aja dulu dengan kondisi yang ada sekarang. Ya. Kemudian juga ya ingat, ini kita ada keutamaan mengajarkan ilmu. Jadi ya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Masya Allah. Ya, tadi Pak Iskandar juga sampaikan ini kan. Nah, jadi kalau sekarang ayah bunda, terutama bunda, masih mendampingi anak belajar daring, harusnya bahagia. Karena apa? Karena apa yang nanti kita ajarkan pada anak paling tidak, atau misalnya Bapak Ibu guru sudah memberikan informasi, ayah bunda mengulangnya kembali, itu kan nanti masuk ke anak-anak. Dan ini nanti ya pahalanya mengalir lagi pada kita. Misalnya bunda ya, apalagi bunda yang mengajarkan pertama kali misalnya bacaan basmalah atau bacaan surat Al-Fatihah sama anak, dan anak itu menggunakan ya basmalah dan Al-Fatihah ini seumur hidupnya, maka mengalir pada ayah bundanya yang mengajarkan. Nanti diperkuat lagi oleh Bapak Ibu gurunya tentang mahrojnya barangkali. Itu juga mengalir tanpa juga mengurangi sedikit pahala orang yang mengerjakannya atau pahala ya yang mengajarkan di awal. Masya Allah. Jadi saya tuh heran kalau ada ibu-ibu udah gelisah aja, ini kapan sih sekolah? Lah ini kesempatan kita disuruh untuk ya melakukan amal soleh, apalagi untuk anak, Masya Allah. Kemudian sabar mengulang penjelasan pada anak. Ya, dalilnya ini, Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak 3 kali. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami. Ya, bayangkan kan Rasulullah pasti sering menjelaskan tentang Al-Quran ya, pada sahabatnya pada saat itu. Dan Al-Quran saat itu ditulis dalam bahasa Arab. Ya, Al-Quran saja dijelaskan pada orang Arab itu diulang 3 kali. Apalagi anak kita yang nggak tahu bahasa Arab, atau kita yang nggak tahu bahasa Arab, artinya kan diulang lebih dari 3 kali. Jadi nggak usah merasa ini diulang melulu kok dia nggak ngerti-ngerti. Nah ini jauhkan nih prasangka kayak gitu. Memang disuruh ulang-ulang. Karena otak ini kalau diulang-ulang, ini akan tebal ini. Akan tebal. Ilmu itu memang diulang-ulang. Dan salah satu juga metode pendidikan adalah repetisi. Ya, murojaah. Diulang. Bacaan Quran juga diulang. Bacaan hadis diulang. Nasihat diulang-ulang. Apa-apa? Agar tebal dia sambungannya. Bahkan nanti ada sambungan baru yang memberi makna baru yang makin mendalam terhadap ayat tersebut, terhadap nasihat-nasihat tersebut, misalnya gitu. Ya, jadi diulang-ulang aja, nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Rasulullah bersabda, katakanlah pada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Jadi ini kita harus tahu juga anak ini apa yang sih yang dia sukai gitu ya. Anak saya sukanya bermain. Ya kalau gitu memang anak-anak itu sedang bermain, apalagi anak laki-laki. Kalau gitu sampaikan aja dengan gaya mereka sambil bermain. Karena memang Nabi suruh begitu. Karena kalau kita ngotot juga dengan gaya kita, nanti ya, ini Nabi sudah bilang, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Karena banyak anak sekarang bilang pada kita, Islam mah ribet, Islam mah susah, Islam mah banyak larangannya. Itu karena waktu kita menyampaikan, ya tidak tahu, tidak sesuai kondisi mereka, tidak. Jadi Nabi nggak mau Allah dan Rasulnya didustakan hanya gara-gara kita menggunakan cara kita. Ya, kita harus ngerti nih apa sih yang mereka sukai, kan gitu ya. Jadi ini harus ngerti juga tentang hal-hal seperti ini. Ya, banyak ibu-ibu kalau ya menanyakan anak dikit-dikit yang ditanyakan tugas, yang ditanyakan PR. Coba dibalik, tanyakan permainan juga dulu ya. Main apa nak? Siapa yang menang nak?
Alhamdulillah ya. Siapa temanmu nak? Wih, itu teman online dari mana? Dari Amerika. Waduh, siapa dia? Gitu, tanya gitu. Karena dia udah seneng, maka baru yang ke-10 tanya, gimana tugasnya nak? Gimana PR-nya? Itu jauh lebih asik nanti. Ya, kan kita mau ambil hatinya anak ini. Kita mau ambil hatinya anak ini, maka kita ngerti juga, harus ngerti juga. Oke? Nah, kalaupun mau ada yang kita ya peraturan-peraturan yang mau kita sampaikan pada anak, diminta musyawarah. Ya. Tapi musyawarah juga ada adabnya. Adabnya di Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Jadi diwanti-wanti Allah ingatkan kita kalau kita keras dan hati kasar, mereka menjauh. Di luar rumah banyak musuh. Ya narkoba, ya judi, ya mabok-mabokan, komunitas yang menyimpang, itu banyak banget. Ya, LGBT dan sebagainya. Jadi ini hati-hati jadinya. Ya. Mu Isa, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih ngeselin. Ini diajarin sama Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, ya Allah. Saya baru 1 kalimat, dia 10 kalimat selama ini, ya Allah. Kalau saya ajak bicara, ampuni dia, ya Allah. Ini memang harus kita mintakan. Agar Allah kirimkan malaikat untuk apa? Melembutkan hatinya anak. Dan ayat ini bukan hanya untuk anak ya, untuk pasangan hidup juga, untuk tim juga. Ya. Baru wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru kita ajak musyawarah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Jadi inilah yang kita nanti selalu pakai gitu. Oh gini ya gitu. Ya. Kan karena misalnya mau bikin peraturan, kan musyawarah kan? Musyawarah kan? Maka sebelum musyawarah ada hal yang harus diminta, minta lemah lembut. Ya, maafkan dulu mereka, mohonkan ampun, baru musyawarah. Nah, waktu musyawarah, apapun keputusannya, ayah bunda nggak usah ragu lagi. Kita diminta tawakal. Karena Allah senang dengan orang yang bertawakal. Karena banyak bunda-bundanya bingung gitu ya. Aduh, tadi anak minta main ya sekitar 2 jam. Ya, saya sih mintanya 1 jam, tapi gimana ya, kasihan juga, ya udah 2 jam. Aduh, nanti kata para ahli ini katanya salah, katanya nggak usah gitu bun, tawakal aja. Yang penting musyawarah sama anak. Karena ini yang disuruhnya kayak gini, oke? Sehingga bukan apa-apa kalau tidak nanti bunda bingung, bunda khawatir dan sebagainya. Malah nanti anak udah dikasih tahu caranya, berubah lagi. Jadi ayah bundanya pelin-pelan. Ya. Oke. Nah, satu lagi. Satu slide baru kita diskusi ya atau sharing-sharing. Kenali gaya belajar anak. Ini sesuai apa yang tadi Nabi sampaikan bahwa ya kita ajarkan anak seperti apa yang dia suka. Kenapa Bu Aisyah? Karena setiap saraf ini ya penangkapan indera itu beda-beda cara penangkapannya atau beda-beda ya saraf yang mendominasinya. Itulah ya muncul teori namanya gaya belajar. Ada anak yang matanya kuat menangkap informasi. Maka setiap bapak ibu gurunya menjelaskan, dia harus lihat bapak ibu gurunya. Makanya matanya lihat terus ke bapak ibu guru kalau dalam kelas. Kalau lagi daring dia lihat terus ini layar monitor. Dia lihat terus tulisannya. Ya. Dia lihat terus. Dan dia senang baca. Biasanya anak yang gaya belajar visual menang baca. Nanti tulisan di buku itu dia warnai, kasih stabilo, kasih warna. Senang nulis juga. Itu dia. Anak yang gaya belajar visual. Tapi ada anak yang ya sistem saraf di telinganya yang kuat. Ini namanya gaya belajar auditori. Dia tidak lihat bapak ibu gurunya, tapi telinganya dia arahkan ke sumber suara. Telinganya dia arahkan ke bapak ibu guru. Kalau di kelas,
Matanya nggak lihat Bapak Ibu guru, telinganya dia arahkan ke suara ke depan. Kalau Bapak Ibu guru nggak belajar tentang cara gaya belajar ini, kalau zaman dulu ini kita dilempar kapur. Disangkanya tidak memperhatikan, padahal telinganya dia arahkan ke depan. Kalau matanya diarahkan ke depan, telinganya kan ke samping, menjauhi dari sumber suara. Ini namanya gaya belajar auditori. Atau ada anak nih selalu bilang sama ibunya waktu masih kecil lah, atau masih balita lah, atau sampai SD, Bunda bacain dulu. Orang tua yang nggak ngerti apa yang dia bilang, baca sendiri kan udah bisa baca. Bukan nggak bisa baca, dia senang dibacakan dulu supaya telinganya menangkap sehingga mudah masuk ke sini, baru ntar dia baca sendiri. Atau ciri khasnya lagi kalau baca buku itu bersuara keras. Ini bukan hanya anak-anak, kita juga begitu. Ada bunda yang nggak suka baca buku, asal denger YouTube aja lah. Itu berarti auditori. Ya. Dan ada lagi satu namanya gaya belajar kinestetik. Apa? Saraf di tangan dan di kakinya itu ya lebih dominan untuk menangkap informasi. Makanya dia harus gerak. Jadi kalau Bapak Ibu guru menyampaikan, ayah bundanya menyampaikan sesuatu, dia harus gerak-gerak. Main-mainin pulpen lah, kakinya goyang-goyang, atau pindah. Ya, karena ini daring, dia belajar dari kamarnya, pindah ke kamar bundanya, atau pergi ke ruang tamu, atau pergi naik di loteng, pergi. Pokoknya dia gerak aja. Kalau di kelas ini suka jalan-jalan nih, anak yang gaya belajarnya kinestetik. Anak kinestetik disuruh duduk tenang, nggak gerak sedikit pun, susah nanti untuk memasukkan ilmu di otak sini. Karena saraf di tangan dan di kakinya yang lebih dominan untuk melancarkan informasi masuk ke otak. Ini pula yang harus kita tahu. Memang semua panca indera nyala, tapi dari semua panca indera ini, ya ini terkenal tiga cara ini ya gaya belajar. Ada yang visualnya kuat, ada yang suka 50-50, visual kuat sama auditori. Ada auditori dengan kinestetik. Ini pun yang harus kita tahu sehingga kita bisa membantu anak dalam menyerap informasi, dan juga anak perlu tahu gaya belajarnya agar dia tidak frustasi. Kok temen aku kalau baca cepet banget ya? Aku nggak bisa tuh. Tapi kalau temen aku ya baca keras-keras, atau temen aku diskusi ya menjawab soal-soal, malah aku bisa dengar. Itu berarti kan dia auditori kan? Itu pun juga belajar. Jadi nggak selamanya belajar itu membaca. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ayah bunda, bapak ibu guru yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin nanti kita akan perpanjang lewat kita sharing-sharing ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Laili Safitri selaku moderator. Mungkin host bisa bantu mic-nya Bu Laili dibuka ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah Ayah Bunda tadi paparannya sudah sangat banyak sekali dari Bunda. Mudah-mudahan Ayah Bunda kita makin memahami apa yang baru saja tadi disampaikan. Selanjutnya kami akan buka termin untuk tanya jawab. Bagaimana Bunda? Ya, silakan. Oke. Baik, untuk tanya jawab kami akan berikan kesempatan untuk satu termin pertama bagi 3 orang penanya. Baiknya gimana nih Bunda? 1 orang penanya langsung dijawab atau ditampung dulu Bunda? Boleh, Bu Leli maunya gimana? Ini hak moderator soalnya. Oh gitu. Baik, 1 orang penanya langsung dijawab aja ya Bunda ya. Saya khawatir nanti lupa atau terlewat. Boleh. Baik, kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya silakan untuk raise hand. Di hadapan saya sudah ada Mama Arya Banyu. Ya, baik, kepada Mama Arya Banyu silakan untuk bertanya kepada Bunda Aisyah. Langsung saja kepada poin pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Laili. Assalamualaikum Bunda Aisyah. Waalaikumsalam. Ya, baik, saya Mama Arya dari kelas 3B. Ya, mengenai gaya belajar tadi, saya memahami anak saya ini termasuk
gaya belajar kinestetik. Jadi Oh, ketika gitu. belajar itu Anaknya laki-laki atau perempuan, Bun? Laki-laki laki-laki juga, laki-laki. Ya. kelas 3. Jadi ketika belajar dia tangannya itu selalu bergerak. Ya. Gitu. Tangan dan kakinya itu nggak bisa anteng, nggak bisa diem gitu. Jadi tapi apa yang dia pelajari itu bisa masuk. Tapi kan kadang orang tua tuh kita gemes gitu ya, Bunda. Gemes gitu. Maksudnya gimana caranya nanti kakak di sekolah itu bisa sikapnya itu yang tertib gitu. Saya pikir apakah wajar seperti itu, Bunda? Kelas berapa sekarang Ananda? Kelas 3. Kelas berapa? Maaf. Kelas 3. Kelas 3 ya, laki-laki ya, kelas 3 SD ya. Ya. Kinestetik itu ya, kinestetik itu memang di tangannya itu ada persarafan yang senantiasa diminta untuk bergerak gitu ya. Dan biasanya anak yang gaya belajar kinestetik dia juga punya bakat kecerdasan kinestetik. Makanya dia selalu disalurkan untuk bisa ya mahir berolahraga atau pandai menari dan biasanya senang jalan anak kinestetik ini kan. Ya, nah, namun nanti pun ya, tapi ini bertahap gitu, berproses ya. Semakin nanti dewasa, dia bisa mengendalikan, tapi tetap nggak bisa diem tenang seperti anak yang gaya belajar visual. Pasti ada gerak aja. Sehingga kadang-kadang orang yang kinestetik disuruh duduk tenang, kakinya tuh pahanya selalu goyang-goyang gitu. Pernah lihat anak kayak gitu? Goyang-goyang, karena dia aslinya kinestetik. Cuman karena maaf, lingkungan masih belum semuanya belajar tentang hal seperti ini, ya, dan dia juga harus beradaptasi dengan lingkungan lain yang misalnya dia harus ya di dalam kelas, bapak ibu gurunya lagi menjelaskan, kemudian dia harus duduk manis juga. Ya dia mencoba untuk mengendalikan, tapi pasti ada gerak-gerak tangannya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jangan sampai semua harus diem kaku gitu. Kasihan soalnya. Kan dia udah bagus dia duduk. Tapi terus pulpennya diginiin. Misalnya kaki goyang-goyang, nggak masalah karena kalau nggak begitu apa yang diinformasikan oleh bapak ibu guru nggak masuk di otaknya, kan kasihan ya. Nah inilah pentingnya kita ngerti juga, memahami kan, karena nggak bisa sama sekali hilang. Sudah mahasiswa pun misalnya dia berhadapan dengan dosen, ada aja yang dia pegang-pegang, ya, atau duduknya goyang-goyang. Karena itu butuh gerakan supaya informasinya masuk di otak. Ya. Jadi itu yang harus difahami. Nah, kalau memang misalnya punten, orang lain nggak ngerti, paling enggak kita orang tuanya, bapak ibunya ngerti. Bapaknya juga nggak ngerti, paling enggak ibunya yang ngerti. Sehingga anak tidak terlalu tertekan, insya Allah. Ya. Untuk itu kan ada tuh sekolah alam ya. Sekolah alam yang nggak belajar di kelas itu cocok banget buat anak yang kinestetik, cocok banget. Jadi kalau misalnya ada anak yang sangat kinestetik, karena ada yang sangat kinestetik itu di sekolah biasa yang memang tidak ada fasilitas untuk bergerak, dia jadinya tertekan, maka ditunjuklah sekolah alam. Hanya sayangnya 2 tahun terakhir karena pandemi, ya mau nggak mau sekolah alamnya buat juga tutup. Jadi kita jangan heran kalau dia di rumah pindah-pindah belajarnya, bawa gadgetnya dari atas ke bawah, udah, atau sambil main bola, pegang bola, sudah nggak apa-apa, biar dia masuk, kasihan kalau enggak. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, Mama Arya ya. Iya, insya Allah. Nanti ini nih, anak kinestetik ini biasanya yang jago kerjaan-kerjaan yang outdoor, di luar rumah, kerja lapangan itu. Itu jagonya nanti dia. Oke? Iya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, silakan Bu Laili. Mungkin bisa dibantu lagi untuk dibukakan Bu Laili mute-nya, mic-nya. Boleh host minta bantuan atau co-host bisa. Oke, terima kasih. Ada jadi Bunda nih yang jadi hostnya. Mohon maaf ya Bunda. Kadang-kadang kan kalau ini sering kayak gitu ya, kekunci namanya. Iya. Baik untuk ya Bunda, mohon maaf. Ya, mangga.
Baik, untuk penanya selanjutnya dari Bunda Nindya ya, tadi yang raise hand kedua, kepada Bunda Nindya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Masih di mute juga deh Pak Host, Pak Ahmad, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Laili, Bunda Aisyah. Ya, saya ingin tanyakan tadi sehubungan dengan yang prefrontal cortex dengan jantung, mungkin bisa dicontohkan seperti apa cara kerjanya, hubungannya dengan belajar anak, kemudian bagaimana cara mengenali bakat anak agar nantinya bisa memberikan treatment yang tepat, gitu, agar ada keseimbangan antara pelajaran umum, antara pelajaran di sekolah dengan pelajaran agama. Bagaimana sebagai orang tua menyeimbangkan itu, terus hubungannya tadi dengan otak intelektual kalau nggak salah ya, dengan kerja jantung, itu seperti apa yang bisa diaplikasikan orang tua sehari-harinya. Seperti itu, Bunda. Bunda, Terima kasih. anaknya berapa, Bun? Baru 1, kelas 3. Laki-laki perempuan ya. Iya. Ya, Bunda Iya. kalau nasehatin Ananda, yang Iya. paling sering nasehatin apa? Rajin belajar, rajin sholat. Itu sih yang setiap hari diulang ya. Nah, itu kan dia denger. Iya. Masuk di otak. Gitu. Rajin belajar kan, Nak. Sholatnya gimana, Nak? Nak, ayo udah sholat belum? Itu masuk di otak. Dan masuk ke kolbu. Lewat mana? Lewat sistem saraf tadi. Ya, itu masuk di sini. Yang diulang-ulang itu nanti memorinya makin kuat. Makin kuat. Kita perlu memang menasihati berulang-ulang dengan gaya yang variasi. Supaya ya sambungan otak nggak cuma satu sambungannya kayak gini. Kan tadi ada tali-tali ya. Nah, kalau satu saja itu nanti ya kurang variasi, maka dia nggak kuat juga kalau satu talinya. Gitu, sambungannya. Udah sholat, Nak? Ya, misalnya ada tambahan lagi. Kan tadi misalnya ayo sholat. Udah sholat, Nak? Sholatnya gimana? Tambahan lagi. Gitu. Nah, karena sholat itu perintah Allah yang ada di Al-Quran, maka jantung kita ini ternyata kan dia ada patron. Kalau saya bayangkan patron, udah bisa kebayang nggak? Patron tuh pola. Ya, kalau kita bikin baju kan ada patron tuh, ada gerigi-geriginya kan. Nah, itu udah ada di jantung kita. Nah, karena Bunda misalnya nasihati untuk sholat dan ada perintah sholat, aqimus sholat ya di dalam jantung kita, dia makin kuat itu. Sehingga anak-anak ya memang namanya anak manusia itu tidak bisa cuma satu kali dikasih tahu karena neuron itu banyak. Neuron banyak. Kadang-kadang nggak sampai ke otak, nggak sampai ke jantung, cuman sampai di batang otak. Kenapa? Karena dia tegang. Kalau sedang tegang mendapatkan nasihat, ya informasi itu nggak sampai ke otak, nggak sampai ke jantung, dia sampai di batang otak. Berhenti di situ. Di situ memorinya cuman short. Cuman 1 kali 24 jam. Jadi dia ingat sholat hari itu aja. Maka kita ulang lagi besok, ulang lagi besok, ulang lagi besok. Karena otak anak manusia tuh besar, ya, dan sistem sarafnya jauh gitu panjang. Kalau anak binatang misalnya burung gitu ya, lahir bertelur, dia udah bertelur tinggal ditendang induknya dia langsung bisa terbang karena otaknya kecil, gitu. Sarafnya pendek kan gitu, ya. Nah itu cara kerjanya. Oke. Nah apa yang dilihat anak juga gitu. Misalnya dia lihat bundanya ya menjaga wudhu, dia liatin terus kok bundaku bolak-balik wudhu ya. Itu dari mata kerekam lagi di otak, kerekam lagi di jantung, gitu. Terus kemudian lihat bundanya kalau ngomong sama aku lembut ya. Itu maka Ali Imran yang ada di 159 yang ada di jantung itu kuat. Maka dia juga akan lembut pada kita. Nah, seperti itu kurang lebih cara kerjanya antara prefrontal dengan jantung ini. Nah, yang unik adalah dari antara otak dengan si jantung yang bagian tadi yang ada kolbu tadi yang ada suara Tuhan itu ada saraf khusus. Sehingga jantung bisa nasihatin otak. Otak ini kan ada daya analisa. Ya. Kalau jantung nggak ada daya analisa. Jantung merekam.
memperkuat apa yang ada di ya suara Tuhan yang ada di jantung ini ya. Jantung di bagian kanan ya, di serambi kanannya ya. Karena kalau jantung keseluruhan itu kan memompa darah. Ini di bagian serambi. Kalau pernah belajar kan serambi, bilik gitu ya. Nah, itu dia bisa ngomong sama otak untuk kalau misalnya anak gini nih. Sholat sekarang apa nanti ya? Sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Nah, pernah dia misalnya mendengarkan nasihat kalau sholat tepat waktu itu lebih utama, Nak. Nah, ini jantungnya bisa ngomong, sekarang aja. Karena sholat tepat waktu lebih utama. Itu jantung bisa ngomong sama otak. Itu pentingnya kita harus masukkan nasihat, ajaran-ajaran apa yang Allah mau. Pelan-pelan masukkan. Termasuk juga orang dewasa. Apalagi kalau bikin proposal anggaran. Bikin anggaran, kadang-kadang otak ini menganalisa. Karena otak kan ada daya analisa dan ada selalu juga keinginan keuntungan-keuntungan yang besar. Bikin anggaran supaya nanti keuntungannya besar, margin keuntungannya kita besarin. Nanti jantung suka bilang, jangan begitu. Kalau kamu mau punya uang banyak, lebih banyak bantu orang, sedekah, itu jantung yang ngomong. Nah, itulah namanya suara kolbu tadi. Sampai sini sudah bisa? Ya, terima kasih banyak, Bunda. Terima kasih. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, terima kasih Bunda atas jawabannya. Baik, untuk penanya selanjutnya, yang ketiga dari Ayah Zoya, kelas 3A. Masya Allah, ada Ayah ya. Silakan Ayah untuk disampaikan pertanyaannya langsung kepada Bunda Aisyah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Dr. Aisyah. Terima Sama-sama kasih. Ayah Zoya, terima kasih mau ikut seminar. Karena bapak-bapak jarang nih. Ya, anak saya Zoya kelas 3A perempuan. Ya. Jadi di kesempatan era COVID seperti ini memang banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya. Bahkan juga banyak juga orang tua, para ibu, bunda-bunda yang sudah mulai jenuh gitu ya. Nah, namun ada satu kesempatan di mana saya hadir melihat langsung proses belajar mengajar. Istri saya khususnya mengajarin anaknya di rumah. Nah, bagaimana cara mensiasati ketika anak ini sudah mulai jenuh gitu. Sementara tugas-tugasnya atau pelajarannya belum selesai. Nah, jadi kapan waktu dia apakah selama seharian penuh dia sampai sore gitu, bahkan waktu bermainnya jadi nggak ada, jadi hilang gitu. Nah, makanya kadang mulai kelihatan wajahnya udah mulai jenuh, mulai capek, mulai bete gitu, tapi pelajaran belum selesai. Itu aja, Dr. Aisyah, terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ayah Zoya, Masya Allah. Ya, Bu Leli saya jawab ya. Boleh saya buka satu slide supaya ini pas banget Ayah Zoya tanya soal ini nih, keren banget ini pertanyaannya, insya Allah bisa menjawab juga yang lainnya ya. Nah, ini kan kita belajar bahwa apa yang ditangkap anak diharapkan masuk ke otak ya, dan diharapkan juga terekam di jantung. Nah, namun di otak manusia itu, ini di bagian tengkuk ini, ada namanya batang otak atau otak reptil. Batang otak reptil ini banyak fungsinya, banyak sekali fungsinya. Ya. Namun kalau batang otak ini tegang, maka pelajaran nggak bisa masuk ke atas, nggak bisa juga masuk ke jantung. Ini tadi yang disebut tadi kondisi jenuh, bosan, ini yang terjadi. Ini tadi juga yang saya sampaikan ke Mama Nidia ya, bahwa kenapa kita perlu memberikan nasihat atau memberikan contoh berulang-ulang, karena pada saat itu barangkali dia lagi bosan, makanya nggak masuk. Ilmu yang masuk kalau sampai ke batang otak itu cuma terekam 1 kali 24 jam. Termasuk ini loh Ayah Zoya, kalau misalnya kita mau ulangan, terus kita belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Itu kan karena kita belajar sistem kebut semalam tegang, terekamnya kan di sini nih. Besok masih bisa jawab. Tapi kalau besoknya Bapak Guru bilang, iya ulangannya diundur minggu depan, selesai udah. Terpaksa minggu depan belajar lagi. Nah itu. Nah, anak pada saat bosan atau jenuh ini karena batang otaknya sedang tegang. Jadi kalau tadi ditanya harus ngapain ya, berhenti sebentar. Berhenti aja sejenak.
Dengarkan dia bilang, Bunda, aku bosan. Karena pada saat anak bilang, aku bosan, terus kita mau dengerin, ini pelan-pelan rileks kembali. Gitu. Jangan juga dinasehati dulu, atau jangan juga dimarahin, atau jangan juga kita telepon bapak ibu gurunya langsung. Anak-anak kan sering gitu ya, dia ingin menyampaikan saja, aku bosan, tugasnya banyak banget nih bapak guru nih. Terus ibunya malah nelfon gurunya, Pak jangan gitu dong Pak. Ini anak malah tegang. Bunda jangan kasih tahu, kan aku kan cuma bilang aku bosan kan gitu. Jadi dengarkan aja. Dengarkan aja, karena anak-anak mau didengarkan karena mereka belum tahu bagaimana caranya merilekskan batang otak yang efektif. Belum tahu mereka. Belum tahu. Dengan dia mengeluh atau dengan dia ngomong kayak gitu, kita dengarkan, terus kita langsung, iya nak, Bunda juga ngerti banget. Bunda juga kalau jadi kamu bosan, itu dia senang karena berarti bahwa dia nggak salah juga gitu. Siapa yang nggak bosan kalau dari pagi sampai malam depan laptop? Ya, makanya sekarang ada istilah Zoom fatigue. Zoom fatigue. Penat karena Zoom. Penat karena di depan laptop. Bapak Ibu guru juga saya yakin begitu. Ya, saya hampir setiap hari. Saya juga ngerti. Oh, jadi anak saya ada Zoom fatigue. Jadi waktu dia mengeluh, saya iya nak, ibu juga sama tuh kayak gitu ya. Habis itu kita ajak makan. Makan yuk. Atau kita nonton dulu yuk. Apa yuk kita nonton yuk nak? Gitu loh. Karena anak-anak sebetulnya ingin orang tuanya ngerti aja gitu. Ya. Apalagi kalau nanti misalnya ya anak-anak pengen ngomong sama kita. Ya sudah. Kita tinggalkan juga sebentar pekerjaan kita, apa sih ngomong aja. Dan kalau punya anak perempuan, tadi seperti Zoya ya namanya, Masya Allah cakep banget. Ya, jadi anak perempuan ini kalau lagi ngobrol atau lagi curhat, dia senang dilihat wajahnya Pak. Itu kunci kalau punya anak perempuan. Siapa aja, Bunda mau ngomong sama anak perempuan, ayah mau ngomong sama anak perempuan, lihat mukanya. Itu dia merasa ayah bundanya memperhatikan. Dia akan ceritakan, kan jadi gini ayah, itu tadi guru aku ayah, dia dengerin. Ya gitu. Nah kalau anak laki lain, anak laki kalau bosan itu dia kepengen diajak makan. Kita makan yuk, kita minum yuk, karena sulit untuk pergi jalan keluar ya. Kamu mau makan apa? Kalau bundanya jago masak ya udah, bunda tawarin, bunda masakin apa? Tapi kalau kayak saya nggak bisa masak, ayo kamu mau beli makanan apa? Saya tawarin gitu. Ayo kita pesan sama-sama di GoFood, misalnya gitu. Habis makan, udah relax, udah. Ada anak yang karena tegang dia butuh tidur dulu sebentar. Nggak apa-apa juga. Yang penting kita ajarkan, kamu terserah mau istirahat dulu boleh. Yang penting limit sebelum ya limit terakhir kamu kumpulin ya nak ya. Kan nggak apa-apa juga kan. Karena ada batang otak itu Pak. Sehingga jangan sampai anak karena kita tahan ya, tanggung, ayo kerjain dulu nih tanggung, kerjain dulu nih. 2 nomor lagi. Batang otak itu udah nggak bisa. Buntu otaknya. Itulah makanya ngamuk. Jadi ini yang perlu kita pahami, ada batang otak yang sesungguhnya batang otak ini dengan kita dengarkan cerita aja, ya break sebentar, barang 15 menit setengah jam atau paling lama 1 jam dia udah rileks kembali. Jadi kurang lebih seperti itu Pak yang bisa dilakukan. Ya. Terima kasih ya Pak, mau ikut seminar dahsyat. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Leli. Baik Bunda, terima kasih. Bunda mohon izin, masih ada waktukah untuk saya membacakan pertanyaan melalui chat? Ya, bolehlah. Ada beberapa pertanyaan nih. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bunda. Mungkin saya akan ambil satu pertanyaan saja yang melalui chat, karena ada beberapa pertanyaan yang tadi juga sudah terjawab melalui penanya yang sebelumnya ya. Insya Allah, insya Allah. Di sini ada pertanyaan begini Bunda. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Saat ini memang eranya teknologi dari gadget ya Bun. Tapi bagaimana caranya membatasi anak agar pemakaian gadget tidak sampai merusak kesehatan Bunda, kesehatan anak pada anak ya Bun. Ini pertanyaan dari Ibu Dian Utami Bunda Aska. Mohon jawabannya Bunda. Jadi gini, kita bedakan gadget ini gini. Gadget ini kalau kita nggak lihat secara makro, ini jadinya kita terikat di dalam polemik gadget. Ya. Gadget ini saat ini kebutuhan soalnya.
sebagaimana kertas zaman saya dulu. Ya, gadget itu kebutuhan. Ya, nah sehingga kebutuhan apa sih? Kebutuhan untuk dapat informasi, kebutuhan untuk mendapat data, kebutuhan untuk mengolah informasi, mengolah data, mengirimkan informasi. Banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, jadi terima dulu bahwa gadget ini satu kebutuhan. Nah, tinggal ya kita bikin jadwal aja. Kalau anak-anak misalnya kalau di SD Pelita mulai start belajar pakai daring jam berapa, Bu Leli? Jam 8, Bunda. 8 sampai jam berapa? 11. Sampai jam 11. Itu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1 sampai 6, Bunda, sama. Oh gitu ya. Ada ekskul lagi nggak? Ada ekskul lagi nggak? Untuk kegiatan ekskul kami selama pandemi ditiadakan. Oh gitu ya. Karena masih ada sekolah tuh sampai sore loh. Itu yang benar tuh. Jam 8 sampai 11 itu yang benar. Ada yang sampai sore. Belum lagi kan nanti anak-anak harus mengakses data untuk bikin tugas kan? Kan harus pakai diketik juga kan, di gadget juga kan? Ya kan? Nah, kalau ada sekolah, sebelum jam 12 dia berhentikan, kemudian tidak ada lagi hal lain, itu keren banget loh. Saya jarang tuh dapat nih. Makanya, SD Pelita bagus banget. Banyak tuh sampai sore, bahkan sampai malam. Ya, nah kalau gitu, ya supaya sehat anak-anak terhadap gadget ini, nomor satu adalah orang tuanya atau terutama ibunya, ya tidak menekan juga dia. Kenapa? Karena nanti selain mengolah data, mengolah informasi, mereka juga mengolah hiburan mereka kan dengan bermain lewat gadget juga kan. Kalau anak lagi main pakai gadget terus kita pandangi dia dengan kesinisan, itu anak tertekan. Belum lagi pakai mulut. Main gadget terus, main gadget terus. Aduh. Tambah stres lah itu anak. Batang otak tegang. Kadang-kadang kita hanya ngeliatin aja gitu, atau ngeliatin dengan kekesalan gitu kan, gitu ya. Anak langsung tegang. Karena mereka itu kan anak-anak yang masih sangat kecil, yang ilmu pengetahuannya juga belum banyak untuk menghandle dia punya pikiran dan perasaan dan emosi kan gitu. Lihat aja anak dengan senang. Sekarang lagi ngapain, Nak? Main dulu, Bun. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan rileks ya dengan bermain. Ngomong kayak gitu dong. Mudah-mudahan rileks ya dengan bermain ya. Dan bisa juga ditambahkan, Nak, kalau capek ngelihat gadget ya, itu ada teknik setelah 40 menit kamu palingkan dulu matamu dari monitor itu, lihat ke depan yang agak panjang. Memang bagusnya 6 meter. Tapi ada rumah yang nggak sampai 6 meter. Pokoknya lihat ke depan aja. Bagus lagi dia keluar dulu sebentar. Makanya harusnya antara pelajaran satu dengan pelajaran lain dipandu aja sama guru. Sudah lihat ke depan doang semuanya, udah lihat ke tempat panjang dulu semuanya, itu lebih bagus. Atau pejamkan mata 30 detik. Karena yang capek kan mata nih, nomor 1 mata. Nomor 2 bokong nih. Saya makanya udah duduk begini sedikit gini. Karena udah lebih dari 40 menit kan. Ya. Nah, untuk bokong itu relaksasi makanya. Relaksasi ya. Ngulet. Paling gampang relaksasi. Ayo ngulet, Nak, ngulet. Ayo Bunda, Bapak Ibu guru, ayo kita ngulet dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Aduh, enak banget ya Allah. Ayo Mama Nindya ngulet. Ayo Bu Neneng ngulet. Enak banget ya Allah. Atau berdiri ngulet. Itu boleh loh Bapak Ibu guru yang ayo ngulet dulu, Nak. Sudah melihat dari mana, atau tutup mata 30 detik aja, jangan lama-lama ntar ketiduran dia. Ya, itulah cara-caranya sudah. Ya, jadi tidak menekan dengan tatapan dan komen-komen yang menyakitkan. Kemudian ajarin aja untuk melihat agak jauh, tutup mata 30 detik atau ngulet lagi tadi. Udah beres. Karena kan tadi pertanyaannya agar anak tetap sehat ya. Iya kan? Iya, insya Allah kayak gitu. Yang penting nomor 1 yang penting ini loh. Prasangka ibu atau prasangka ayah bundanya. Makanya saya bilang lihat gadget ini sebagai media. Jadi ini kebutuhan. Karena anak ibu-ibu suka gini sih, anak saya tergantungan gadget. Itu ketergantungan itu ada poin-poinnya. Nggak bisa sembarangan kita bilang anak saya ketergantungan, nggak bisa bilang. Gadget tuh kayak zaman dulu buku, kemana-mana kita bawa buku. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Leli. Ya, baik Bunda. Ini waktu menjelang
masuk asar ya. Iya, Bagaimana Bunda? Apa ya Bunda masih semangat banget nih? Saya jam 3:30 masih ada acara juga sampai malam. Oh baik. Kayaknya menarik sekali itu ya Bunda. Enaknya ya, kita dalam umat Islam itu kita ada ibadah khusus sholat, ya maknanya salah satunya itu tadi untuk meregangkan kita punya badan dan sebagainya, penghambaan dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Baik, mohon maaf juga ini Ayah Bunda yang pertanyaannya tidak bisa tersampaikan juga, mungkin dalam kesempatan bisa bertemu lagi dengan Bunda Aisyah. Mudah-mudahan ini didoakan, insya Allah nanti terjawab dengan sendirinya bil hikmah ya. Amin. Semoga Bunda juga nanti ada waktu kalau sekiranya kami nanti mau mengundang kembali Bunda, bisa seperti sekarang di follow up dengan sangat positif sehingga kami sangat senang sekali. Masya Allah. Baik Bunda, semangat untuk SD Pelita, Bu Neneng semangat. Bentar, kasih SD Pelita ini dulu ah. Saya mau kasih mana ini ya? Kok nggak ada ininya sih? Nggak ada, mau ngasih love, tapi kok nggak ada ya di sini ya? Biasanya ada ya. Baik, terima kasih banyak loh, Bu Neneng, semangat ya Bu Neneng, Bapak Ibu guru. Itu bagus loh. Daringnya nggak lama-lama, bagus loh. Iya, makasih juga Bunda. Fansnya Bunda ini saya. Oh, Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan. Makanya agak-agak grogi juga ngomong di depan Bunda ini, seperti Ya Bu Allah Leri. ya Rob. Ini pasar minggunya di mana ya? Jati Padang Bunda. Oh, rumah saya soalnya di Jalan Pasar Minggu juga, rumah ayah saya. Waktu saya kecil di Pasar Minggu. Makanya SD saya kan Duren 3. Oh gitu. Ya. Kami Jalan Jati Padang nih. Jati Padang Pasar Minggu Bunda. Iya, wah itu tempat main saya juga Jati Padang mah. Cuman sekarang saya di Rawamangun. Dulu belum ada SD Pelita, jadi nggak masuk SD Pelita. SD Pelita berdiri tahun 72 Bunda. 72 ya? Oh, Masya Allah. Ya. Tuaan sekolahnya Bun sama saya. Luar biasa, Masya Allah. Baik, semangat. Terima kasih Bunda ilmunya. Mungkin lain waktu kita bisa hadir bersama kembali dalam acara yang sama. Silakan Bu Leli, karena waktunya sudah pukul 3. Oh, satu lagi boleh saya ingin menginformasikan sebentar. Tadi ada yang saya lupa, Bunda, mohon maaf. Alhamdulillah kami, orang tua murid kami informasikan bahwa putra-putri kami terbaik, siswa terbaik kami barusan hari ini diinformasikan bahwa dalam lomba kompetensi sains madrasah mendapatkan juara 2 tingkat nasional dan mendapat medali emas. Terima kasih buat Bunda Umar, Ayah Bunda Umar, anaknya berhasil berprestasi karena ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda Umar. Selamat ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin. Ya, terima kasih, mohon maaf ya. Silakan Bu Leli dilanjutkan. Alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai, sudah tuntas semua pertanyaan, telah terjawab dan tercover, walaupun masih ada beberapa yang belum, mohon maaf sekali. Izin Bunda, apakah Bunda akan menyampaikan closing statement atau langsung kami tutup? Ya, baik, insya Allah saya sekali lagi terima kasih pada SD Pelita yang membuat webinar parenting kayak gini ya. Dan terima kasih Ayah Bunda yang menyempatkan diri. Ya, ini kan Sabtu biasanya hari keluarga ya, tapi masih mau belajar luar biasa ya. Yang penting sekali lagi tetaplah kita tenang, karena terutama ibu ya. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Kalau ibu senang, anak 3 kali senang. Kalau ibu gelisah, anak 3 kali gelisah. Kalau ibu marah, anak 3 kali marah loh. Jadi itulah yang mengapa penting banget kita belajar parenting ya. Baik, mungkin itu saja Bu Leli. Masya Allah, tabarakallah, pesan yang luar biasa, terutama untuk saya secara pribadi sebagai ibu dan juga sebagai guru ya, ini luar biasa manfaatnya. Mudah-mudahan kami semua bisa mempraktekkan. Baik, Ayah Bunda yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada siang hari menjelang sore sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendengarkan juga materi-materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat ini bisa membuat kita tergerak menjadi orang tua yang lebih baik dalam menjaga amanah kita yang Allah titipkan.
saya ucapkan, SD Pelita mengucapkan jazakillah khairan Bunda Aisyah atas materi yang diberikan, ilmu yang diberikan pada hari ini yang terkait dengan tema anakmu amanahmu. Juga kepada tim Bunda Aisyah yang telah memfollow up kami, terima kasih. Boleh dong kita kasih oplos buat Bunda Aisyah dan tim. Oh, azan. Mohon break sebentar Bunda, sedang azan. Baik, dilanjutkan sedikit ya Bunda. Saya dari SD Pelita kami juga mengucapkan terima kasih kepada audiens yang begitu antusias menyimak dan juga bertanya. Mohon aplaus juga untuk audiens kita. Luar biasa, masih bertahan di angka 200 sampai selesai. Dan juga tentunya kepada penyelenggara, panitia yang begitu hebat berjibaku sehingga acara pada siang hari ini berjalan dengan sangat keren dan penuh dengan antusias yang positif. Aplaus juga untuk para panitia kita. Dan terakhir, sebagai penutup, saya ingin mengambil sedikit perkataan dari Imam Al-Ghazali melalui pertanyaan esensial beliau. Salah satunya adalah, apakah yang paling berat di muka bumi ini? Beliau menjawab sendiri, yaitu amanah. Dan amanah yang terbesar adalah anak. Maka marilah kita berjuang, mencurahkan segala daya upaya untuk mendidik dan menjaga mereka. Tetap fokus, konsisten, dan selalu semangat demi anak-anak kita, agar menjadi generasi yang robani dan Qur'ani. Bunda,
Bapak Ibu, mohon izin kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Saya Laili mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bunda beserta tim, juga para audiens yang telah sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah untuk semuanya. Semoga bermanfaat dan keberkahan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Baik, Ayah Bunda, kami mohon izin ya untuk sesi foto tadi sudah dilakukan sambil berjalannya waktu. Kami cukupkan untuk kegiatan webinar parenting pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Ayah Bunda yang mensupport acara ini berjalan dengan baik. Semoga untuk kedepannya kami juga bisa menghadirkan narasumber kita, insya Allah ya Bunda. Kita akan bertemu kembali. Bu Neneng ini jadi pesan sponsor ya Bu Neneng. Baik, mungkin apakah dari Bu Neneng ada yang mau disampaikan Bu Neneng? Oke, cukup Ibu. Makasih banyak. Nggak ada. Cuma ucapan terima kasih saja kepada Bunda dan timnya. Dan para hadirin yang ikut dalam kegiatan ini. Semangat buat kita sebagai ibu. Terima kasih. Baik Ibu, jadi mungkin Bu Aisyah mau ada kegiatan yang lain. Saya pamit Silakan. Bu Neneng. Ya, Bu Bunda, makasih. Bunda makasih, semuanya. Bunda. Terima kasih Ya. banyak. Insya Allah sehat Ya. walafiat ya. Semangat. Amin, Jadi Ayah amin, Bunda. amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Grup wabarakatuh. SD Pelita. Sarang Yes. Pamit. Oh ya, nanti modul kami kirimkan ke panitia ya. Jadi Ayah Bunda yang mau materi yang tadi boleh hubungi panitia ya. Supaya bisa diingat lagi. Ditaruh di HP, diingat-ingat lagi. Ya. Kita foto dulu dong, Bun. Oh, foto. Oh, oke. Iya, saya foto berdua sama Bunda. Oh iya, siap. Oke, yuk kita foto. Bentar. Mana Mas Teguh dokumentasi, silakan. Sudah? Oke, terima kasih Bu. Walaupun tidak secara real, Kalau kita bisa ketemu foto di pasar virtual. Minggu, saling menegur sapa ya Bu Neneng ya. Ya Ibu, Bunda. Ya, Insya Allah Bunda, terima baik. kasih. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Ya Bu, makasih. Terima kasih banyak. Fi amanillah. Assalamualaikum. Amanillah, Bunda. Masya Allah. Baik Bu Neneng, boleh ditutup untuk ininya, Silakan, kegiatannya. boleh. Baik, Boleh, Ayah Bunda, alhamdulillah ya semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada Bu Neneng selaku inisiator untuk kegiatan pada hari ini dan juga kepada Bapak Zarkasi, Ketua PPDB untuk tahun 2000 PPDB tahun 2022-2023. Semoga Ayah Bunda yang tadi bergabung akan menjadi sebagian ya ada dari calon peserta didik baru yang insya Allah nanti bisa bergabung dengan SD Pelita, dan ini merupakan bentuk pelayanan dari kami, dan kami mohon maaf atas saya pribadi dalam rangkaian acara ini barangkali ada yang belum bisa kami sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditayangkan baik melalui chat ataupun raise hand. Kami izin pamit undur diri Ayah Bunda, Bapak Ibu, Bu Neneng. Mohon izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.